Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa mencurahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga kita dikaruniai nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, khususnya di bulan suci Ramadan. Salam dan salawat mari kita senantiasa aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman insyaallah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba untuk membahas tentang salah satu dari nama bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan disebut juga dengan bulan ujian, di mana selama bulan suci Ramadan kita diuji untuk tetap istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Oleh sebab itu, maka karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu maka bulan Ramadan hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi peluang kita untuk beramal sebaik-baiknya. Jadi yang diutamakan di sini adalah bagaimana kita berbuat amal yang terbaik. Berbuat amal yang terbaik. Ahsanu amala, amal yang terbaik. Kemudian dari amal yang terbaik ini insya Allah akan meningkatkan kualitas iman kita. Kualitas iman kita. Lalu kemudian kualitas ketakwaan kita. Sebagaimana yang disebutkan di akhir surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Tentu untuk mencapai derajat takwa tidak serta-merta, mesti melalui berbagai macam ujian. Di antaranya adalah di siang hari kita diuji dengan melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ibadah puasa sebagaimana kita ketahui ini adalah ibadah sir atau ibadah rahasia. Mengapa dikatakan ibadah rahasia? Karena ibadah puasa yang tahu apakah kita itu berpuasa atau tidak hanya diri kita sendiri,
dan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menanamkan sifat jujur di antara kita. Karena orang lain tidak tahu kalau kita itu sedang berpuasa. Yang tahu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diuji kejujuran kita diuji kesabaran kita, terutama di dalam melaksanakan puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa ketika kita lulus dari ujian, baik itu ujian kesabaran, ujian kedisiplinan dan seterusnya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman-Nya di surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat kamu bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Nah, oleh karena itu, maka melalui bulan suci Ramadan, melalui tarbiyah Ramadan, melalui ujian bulan suci Ramadan, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk melewati ujian-ujian tersebut, sehingga pada saatnya nanti kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat insya Allah. Nah, derajat la'allakum tattaqun ini adalah derajat yang tertinggi yang merupakan tujuan utama dilaksanakannya ibadah-ibadah Ramadan, terutama puasa. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam, seluruh jamaah pengajian, mari kita berupaya untuk melaksanakan ibadah Ramadan, mulai dari ibadah puasanya, kemudian salat tarawihnya atau qiyamul Ramadannya, sampai kepada membaca Al-Quran. Bahkan tidak itu saja, bulan Ramadan juga menguji kita sejauh mana kedermawanan kita, sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama, sejauh mana empati kita kepada orang-orang miskin. Nah, inilah yang menjadi uswah hasanah kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Tentu kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian ibadah kita pertama akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, lalu kemudian insya Allah akan memproses diri kita, jiwa kita menjadi pribadi muslim yang paripurna. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kami juga mengajak kepada umat Islam agar di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, ya tentu kita harus mengacu kepada terutama ibadah mahdhah, kepada bagaimana kaifiatnya, bagaimana tata caranya, itu sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal ikut saja, maka insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Kita berharap bahwa Ramadan tahun ini dapat mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.